Halo teman-teman, kali ini kita mau memasang kapiler ya. Jadi kulkas ini buntu teman-teman ya, buntu karena kapilernya itu buntu ya, pipa ekspansinya yang kecil ya. Nah kalau pipa ekspansi itu karena diameternya sangat kecil ya, 0,22 ya, jadi tidak bisa kita flashing ya, harus kita ganti pipa ekspansi yang baru ya. Tuh kapilernya ya. Oke, bagaimana cara memasang dan mengganti pipa kapilernya? Let's go. Nah oke ya, nanti kita bolongi di area belakang sini ya, cari posisi yang pas ya buat mengeluarkan pipa kapilernya ya. Bisa dari sini aja nanti, atau dan akan tembus ke belakang ya, kita pasang di luar saja ya pipa kapilernya ya. Nah ini pipa kapilernya yang kecil ini ya, tuh buntu sudah. Kayaknya kan mak panjang. Iya, kalau yang kemarin tuh pendeknya bisa ngasih. Oh kan Panjang lemah aja ini. Ada bekas seng nggak pak? Seng. Iya, nak nutupin untuk lasannya. Kira-kira pecah Tapi jauh. setengah meter lah. Setengah meter. Iya, setengah meter. Lebarnya berapa? Kecil banget. Kecil banget pak lebarnya. Setengah meter besar nih ya. Besarnya deh. Cak tutup panci tuh kan. Itu pancing. Besar itu jadi. Nah, Sebenarnya apa sih? Jauh ini mah. tipis tak apa pak. Tak pengamanan pak ya. Iya tapi. Kalau gawe nih. Oh bukan dipasang untuk sementara pak ya? Iya. Sebentar pak ya. Untuk pengaman ngelas panas soalnya. Pasang dulu sini baru bolong belakang. Hah? Masuk warung belakang ya. Nah oke ya, jadi kita pasang di situ ya kapilernya ya, yang di evaporatornya ya. Banyak juga yang masuk. Apa? Sip dah. Bolongi dulu. Seng pakai. Bukan bolongi dulu. Las dulu baru bolong ya. Oke ya, kita bolongi di sini ya. Tapi untuk membolonginya itu patokannya dari dalam ya, agar tidak menyenggol yang lain-lain ya. Nah itu patokannya. Dah. Patokannya di dalam, dah. Jangan sampai dia, nyenggol yang lain ya. Aku juga kapilernya keluar lewat sini sudah. Tarik ya. Ntar. Maju. Jelas mak ini. Pipa ini. Iya. Nah ini ya kapilernya. Nanti ini kita sambung ke bawah ya, situ. Arah ke bawah. Ada sengnya pak? Oh ini. Tuh ada waktu tempal loh.
Ini mah. Berat. Nah oke teman-teman ya, kapilnya kita sambung di sini ya, masukkan di sini yang aslinya ini ya tuh, kita potong, kita ganti baru, terus pas keluarkannya lihat-lihat ya. Dah. Jelas. Coba. Jelas. Ini nempel. Kita. Oke, sudah kita las ya. Tuh. Dan keluarannya ke sini teman-teman ya, dari lubang ini bawah. Oke, selanjutnya kita instalasi yang di bawah ya, dan merapikan yang di atas dulu. Nah, oke ya, jadi setelah yang di atas kita rapikan, kita instalasi ke bawah ya. Yang lama dia ini kita buang ya, yang ini ya, kita masukkan yang baru. Hah? Filter. Kata kasih aku. Oke, kita siapkan filternya ya. Siapkan filter. Filternya nggak ada isinya. Kapiler ya. Ini buat buntut apa? Untuk vakum ya, untuk vakum body ya ini ya. Kita pasang di filter nanti. Ini pentilnya, buat mengisi freon nanti ya. Lewat sini ya. Kita pasang semua. Traktor mana? Tahu. Oke, kita potong ya, cutter yang lamanya kita buang juga ya. Cutter yang lama apa? Filternya kita ganti. Nggak dipakai. Ini ya. Kalau yang bawaan pabrik itu cuman satu ya, dia lubang ininya ya, lubang keluarannya ya. Soalnya dia tidak vakum body ya. Kalau kita ini dua ya. Tuh. Satunya buat kapiler, satu lagi buat ini ya, pipa vakum ya, kapiler kecil yang masuk sini. Dua. Siapkan ini seperti yang sudah. Ini ya, borak buat ngelas. Perak.
Ah, iya. Oke, kita siapkan pipa sambungan ya. Tuh pipa sambungan itu buat menyambung ini ya, kondensor ya. Karena ini ya, apa namanya, filternya besar ya. Ini ya. Kita buang filternya, ganti yang baru tadi ya, karena kalau dia sudah buntu ini biasanya kotor. Samsung. Tuh ya teman-teman ya, dalamnya ada tuh bunyi. Kalau untuk mengelas itu biasakan sebelum gelas dikerik dulu. Oke ya, kita pasang klep dulu untuk mengisi freonnya. Tuh ya teman-teman ya. Di situ. Biasakan kalau memasang pipa di kulkas itu dijepit ya sisa pipanya agar fresh, agar pada saat ngelas cairan timahnya tidak masuk ke dalam ya, dan bisa membuat buntu sirkulasi. Kabel ground lepas. Kabel bawahnya itu kenal lagi? Udah. Hah? Udah ada. Palang kasih yang ada memang. Ini. Yang mana ini? Bukan yang itu. Ini. Iya. Udah ada. Tidak terbakar? Tidak. Oke, sekarang kita las sambungannya ya. Nah oke, jadi setelah kita sambung pipa sambungannya, kita pasang filter dan juga pipa kapilernya ya. Itu yang dari atas itu. Oke ya. Tuh, talas ya. Dan pasang pipa satu lagi kecil ya, untuk vakum body ya, vakum body kulkas ya. Ya seperti biasa ya. Nah seperti itu. Itulah ya tahap-tahapnya kalau ganti kapiler tuh seperti ini ya. Ada tahap-tahapnya ya, ada mekanismenya. Dan kulkasnya cabut, kita las. Oke, sekarang kita masukkan tauson metil ya. Soalnya kan juga oleh ini apa? Aqua. Masukkan sebotol kecil itu, cabut kulkasnya, nanti tausonnya dihisap sampai habis ya. Biarkan cairan itu terhisap sampai habis. Setelah habis tutup lagi ya pipa kecil yang buat menghisapnya itu. Diamkan beberapa menit. Setelah beberapa menit hidupkan lagi kulkasnya.
diamkan lagi beberapa menit. Setelah beberapa menit buka lagi ya, yang ditutup tadi, yang pipa kecil itu ya. Biarkan tauzonnya keluar membawa kotoran. Dan kita persiapkan pengisian freon ya. Jadi sambung-sambung dulu instalasinya ya. Siapkan dulu, buka dulu keran di manifoldnya ya. Tutup ya. Dan yang dibuka tuh di keran ini nih, dibuka full nih. Sembari kita menunggu yang di situ ya, menunggu tauzonnya ya. Oke, setelah beberapa menit kita colokkan kulkasnya, kita buka lagi ya pipa yang buat menyedot tauzon tadi ya. Kita keluarkan lagi cairan tauzon tadi biar dia membersihkan kotoran ya, membawa kotoran lah. Tuh ya, tuh. Itu kan dijepit ya, nanti dibuka lagi jepitannya ya. Oke, tang potong pipa kecil. Tuh, ya. Anginnya kedengaran. Tidak satu kan. Bersih berarti coba. Belum peguyur, bawa dulu. Perhatikan ya, tauzonnya membawa kotoran apa tidak. Perhatikan di situ. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi kulkasnya tidak terlalu kotor ya, di dalam ini bersih ya, tidak banyak kotoran. Oke, dan tunggu saja sampai tauzonnya habis. Nanti kita tutup lagi pipa kecil itu, kita vakum lagi, dan kita baru isi freon ya. Oke, setelah dirasa kotorannya bersih, kita vakum body dulu ya. Nah, di situ ya. Sampai anginnya habis, udaranya habis. Baru nanti ngisi freon ya. Dengan cara pakai korek api ya. Tuh ya. Jika apinya tidak disembur angin lagi, berarti udara habis, kita isi freon. Oke, setelah dirasa udara habis, kita isi freon ya. Nah, isinya begitu ya, sedikit-sedikit ya. Buka sedikit, terus tutup lagi ya. Sambil perhatikan tekanannya ya. Jika tekanannya belum sampai 12 psi, isi lagi, tutup lagi ya. Jika sudah sampai, tidak usah diisi lagi ya. Sambil pegang kondensornya, dirasakan dia harus panas ya. Kalau dia panas berarti sirkulasinya lancar ya, dan jarum pada manifold tidak turun dan tidak naik ya, dia mantap ya, berarti normal.